Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Aryani, SPD MPD, CGB Angkatan 6 dari Kota Magelang. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Derajat Mulyawan dan pengajar praktik Ibu Veronika Rani. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGB dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan. Demikian hasil wawancara langsung oleh Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi Bu Ari. Sehat Pak Cahyo hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat nih. Pak Cahyo, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancara Bapak terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual, yaitu tentang penerapan proses pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Ya. Nah, terkait dengan hal itu, maka saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang menjadi pokok persoalan di tema ini, dan pertanyaan itu menyangkut pengalaman yang sudah Bapak alami. Ya. Pertanyaan yang pertama, pernahkah Pak Cahyo menemui permasalahan yang memunculkan dilema pada saat mengambil keputusan? Oh ya, pasti dihadapkan dan sering gitu. Dan biasa. Nah, kalau memang sering dan ada, boleh diceritakan permasalahannya dan bagaimana Bapak mengambil keputusannya. Itu enggak yang merupakan dilema etika menurut Pak Cahyo. Jadi menurut modul yang saya pelajari ini Pak Cahyo kan ada dua dilema nggih. Dilema etika yang merupakan dilema benar melawan benar, kemudian bujukan moral yang merupakan benar lawan salah. Contohnya kalau misalnya ada penggelapan uang seperti itu, gitu. Terus pemukulan oleh guru, nah itu kan termasuk bujukan moral, nah seperti itu. Pemukulan guru terhadap siswa? Ya betul, kalau melanggar hukum. Nah, menurut Bapak atau Pak Cahyo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul termasuk dilema etika itu atau bujukan moral itu bagaimana Pak Cahyo caranya? Oh, ini termasuk dilema etika, oh ini termasuk bujukan moral. Pak Cahyo bagaimana cara mengidentifikasi dan mengetahuinya? Ya, sebagaimana tugas pokok dan fungsi guru kan etika guru ada. Ya. Ya, misalnya bagaimana guru harus memberikan layanan pada siswa serta didik. Itu ada batasan-batasan tertentu. Ya. Nah, itu kan namanya juga etika. Ya. Nah, etika. Ketika guru kemudian memukul, itu kan bagian dari yang sudah melanggar. Iya. Melanggar baik secara etika maupun secara hukum. Itu hanya salah satu contohnya Pak. Iya. Pak Cahyo caranya mengetahui oh ini termasuk kasus dilema etika, oh ini termasuk bujukan moral, itu Pak Cahyo melalui apa gitu? Ya banyak. Seorang guru lebih-lebih yang sudah diberi tugas tambahan kepala sekolah kan harus punya banyak wawasan. Termasuk bagaimana regulasi yang berlaku saat itu. Kalau misalnya dulu itu ada anak, sekolah boleh punya aturan. Ya misalnya anak yang tidak masuk ini kena kredit kemudian dikeluarkan gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh. Betul. Sejauh mana dia melanggar, ketika masih bisa diperbaiki, kemudian masih ada semangat untuk maju dan itu harus dimotivasi. Ya ini tugas pokok guru. Ya, boleh. Berarti kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan yang memang kita yakini bersama kan Pak. Jadi nggak serta-merta mengikuti aturan yang kaku ya. Seperti itu. Sebenarnya aturan kaku itu wujud ketidakmampuan sekolah bahkan guru dalam mengelola anak. Itu karena pengalaman saya jadi wakapsiswa juga pernah. Dulu pernah saya menerapkan kebijakan poin ya. Iya, poin. Berkelahi sekian poinnya. Itu sebenarnya kan wujud keputusasaan ya, ketidakmampuan kita mengelola anak. Apalagi guru kan harus mampu mengelola setiap karakter peserta didik. Saya terkait kembali lagi ke situ nggih. Terkait dengan persoalan semua yang ada di sekolah ini Pak Cahyo biasanya mendengarkan dari waka atau guru atau memang langsung mengamati langsung seperti itu hal-hal yang terkait dengan persoalan dilema etika atau bujukan moral? Yang namanya pemimpin pembelajaran itu kan kolegial ya, partisipatif. Jadi selain kita juga
mendengar dari beberapa informasi sebagai data, kita juga harus terjun langsung. Ya. Bagaimana kondisi real di lapangan. Tidak bisa kita menerima laporan langsung menjas gitu. Ya. Jadi harus diverifikasi, diklarifikasi. Kalau dalam istilah lain ya kritik sumbernya itu dari siapa. Ya. Tendensi ya kan. Dari satu pihak kita terima, kemudian kita pelajari. Kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk permasalahan yang sama-sama benar ya Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya di satu sisi saya harus adil tapi di satu sisi saya kok kasihan, atau di satu sisi saya harus Pak Cahyo harus menanamkan nilai-nilai kejujuran tapi di satu sisi juga di sini integritasnya. Nah, nilai-nilai ini saling bertentangan. Misalnya Pak Cahyo menghadapi persoalan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana Pak Cahyo mengambil keputusannya? Sering, bahkan kadang-kadang kita dilema dalam memutuskan apakah itu harus diekspos, kemudian ini harus dijas, Iya. harus seperti ini, sementara aturan mengatakan seperti itu. Kita kembalikan saja pada tugas pokok fungsi kita, guru. Iya. Ya, selama itu berpeluang untuk masa depan dan kebaikan peserta didik, katakan misalnya. Ya kenapa tidak? Ya. Ya, seperti itu. Berarti berpihak pada murid nggih. Iya. Terkait dengan pengambilan keputusan, adakah langkah-langkah atau strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan dilema etika? Nanti bisa diceritakan Pak langkah-langkah atau strateginya. Peraturan akademik atau tata tertib itu kan upaya, salah satu instrumen saja. Ya. Salah satu instrumen. Tapi ketika mengalami hal-hal tertentu ekstraordinari, Ya. kenapa harus kaku? Betul. Misalnya, contoh seperti anak yang seperti ini harus keluar, anak seperti ini harus mempertanggungjawabkan di depan apa misalnya di tata tertib itu. Tetapi kan kita manusia, human approach, pendekatan bagaimana sebenarnya peristiwa yang terjadi, kemudian ketika setelah ditelaah, dikomunikasikan, ternyata anak itu punya motivasi untuk berubah, kenapa harus kaku sih? Peraturan akademik. Makanya dalam setiap aturan hukum dan lain sebagainya itu mesti ada apabila di kelak kemudian terjadi. SK pun demikian. Ya. Jadi Pak Cahyo dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta berbasis peraturan, tetapi juga dilihat dari orangnya, anaknya, substansi tugas pokok, tugas pokok fungsi kita apa? Ya mendidik anak.